Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Rabu siang 20 atau 19 Syawal 1444 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali kitab Fathul Majid, syarh kitab Tauhid yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh rahimahullahu ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Pada kesempatan kali ini kita masih membahas bab yang ke-23. Penulis kitab Tauhid, Syekh Al-Imam Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala berkata, babu ma ja'a anna ba'dha hadhihi al-ummah ya'budul awthan. Bab ke-23 tentang keterangan bahwa ada di kalangan umat ini yang menyembah berhala. Ada di kalangan umat ini yang menyembah berhala. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membaca beberapa dalil yang sudah kita pelajari. Karena ini lama kita terputus, maka sedikit saya kilas balik apa yang sudah kita pelajari dalil-dalil. Ya. Wa qauluhu ta'ala, alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitab yu'minuna bil jibti wat taghut. Firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, apakah kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak memperhatikan orang-orang yang diberi bagian dari Alkitab? Mereka percaya kepada
al-jibt dan taghut. Quran surah An-Nisa ayat 51. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah pelajari bahwa makna bab ke-23 ini adalah menjelaskan terjadinya kesyirikan di tengah umat Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW dengan penyembahan terhadap berhala. Kemudian juga bab ini akan menjelaskan tentang sanggahan atau bantahan terhadap orang-orang yang tidak percaya bahwa akan ada kesyirikan di tengah umat Nabi Muhammad SAW setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Adapun hubungan bab ini dengan tauhid, bahwa bab ini menunjukkan ada dari umat Islam yang terperosok ke dalam perbuatan kesyirikan yang bertentangan dengan tauhid sepeninggal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian penjelasan dalil pertama tadi, Quran surah An-Nisa ayat 51, makna dalil bahwa ayat tersebut menjelaskan Allah mengabarkan ahlul kitab, kaum Yahudi dan Nasrani, mereka beriman kepada al-jibt dan at-taghut, meskipun mereka telah diberi kitab suci. Artinya, ahlul kitab meskipun ada kitab Taurat, ada kitab Injil, maka mereka mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini makna dalil Quran surah An-Nisa ayat 51 tadi. Lalu hubungan dalil ini dengan bab kita apa? Bahwa ayat ini menunjukkan ada dari umat Islam yang kelak terperosok ke dalam perbuatan kesyirikan sepeninggal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam ayat ini disebutkan bahwa ahlul kitab terperosok dalam kesyirikan, meskipun mereka sudah diberikan kitab suci. Maka demikian pula nanti kelak sebagian dari kaum muslimin akan terperosok ke dalam kesyirikan meskipun sudah diberikan kitab suci, yaitu berupa Al-Quran Al-Karim. Nah, ini adalah dalil yang pertama, dan itu sudah kita baca dalilnya. Dalil yang kedua yaitu penulis Al-Imam Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala berkata, wa qawluhu ta'ala qul hal unabbi'ukum bisyarrin min dhalik mathubatan 'inda Allah man la'anahu Allah wa ghadiba 'alayhi wa ja'ala minhumul qirdata wal khanazir wa 'abada at-taghut. Yang artinya Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah akan aku beritakan kepada engkau tentang orang-orang, kepada kalian maksudnya, tentang orang-orang yang lebih buruk pembalasannya dari orang-orang fasik itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya ada orang-orang yang lebih buruk pembalasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan orang-orang fasik. Siapa mereka itu? Orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di antara mereka ada yang dijadikan kera dan babi, dan mereka beribadah kepada taghut. Quran surah Al-Maidah ayat 60. Penjelasan dalil Quran surah Al-Maidah ayat 60 ini adalah makna dalil menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar mengatakan kepada ahlul kitab, apakah mereka mau diberitahukan tentang orang-orang yang lebih buruk pembalasannya dari orang-orang fasik. Jadi ada orang-orang fasik, tetapi di sana ada orang-orang yang
lebih buruk siksanya dari orang-orang fasik tersebut. Mereka dilaknat oleh Allah, mereka dimurkai oleh Allah. Bahkan di antara mereka ada yang dijadikan kera dan babi sebagai hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, apa hubungan ayat ini? Quran surat Al-Maidah ayat 60. Ayat ini menunjukkan bahwa ada dari umat Islam yang terperosok ke dalam perbuatan syirik sepeninggal Rasulullah SAW. Karena di dalam ayat disebutkan bahwa ahlul kitab yang beriman kepada al-jib dan at-taghut, maka sebagian umat Islam juga akan mengikuti mereka. Kenapa demikian? Karena Rasulullah SAW mengabarkan bahwa umat Islam akan mengikuti sebagian dari kebiasaan-kebiasaan ahlul kitab. Itu sudah tidak bisa dibantah lagi. Artinya itu sudah ada keputusan dan berita dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu dalil yang kedua juga sudah kita pelajari. Dalil yang kedua sudah kita pelajari. Kemudian dalil yang ketiga. Wa qauluhu ta'ala qala alladhina ghalabu ala amrihim lanattakhidanna alaihim masjida. Dan firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya orang-orang yang berkuasa atas urusan mereka berkata, sesungguhnya kami akan mendirikan sebuah rumah peribadatan di atasnya. Quran surah Al-Kahfi ayat 21. Baik. Apa makna dan penjelasan dari dalil yang ketiga ini? Surat Al-Kahfi ayat 21. Makna dalil menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang penguasa pada zaman Ashabul Kahfi yang hendak membangun masjid dan tempat ibadah pada kuburan Ashabul Kahfi. Nah, ini hubungan dalilnya adalah menunjukkan bahwa ada dari umat Islam yang terperosok ke dalam perbuatan syirik sepeninggal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam ayat disebutkan bahwa penguasa yang berkuasa di masa Ashabul Kahfi ingin menjadikan kuburan atau goa Ashabul Kahfi sebagai masjid. Dan ini adalah penyebab kesyirikan. Dan mereka adalah ahli kitab. Maka sebagian kaum muslimin juga akan mengikuti ahli kitab tersebut. Yaitu melakukan kesyirikan meskipun mereka telah diberikan Alkitab. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai dalil yang ketiga ini, ya. Sampai dalil yang ketiga ini. Sebentar, saya lihat dulu. Oh ya, berarti sampai dalil yang keempat, ya. Coba saya baca lagi. Dalil yang keempat yang dibawakan oleh penulis di sini adalah yaitu hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam an Abi Sa'id radhiyallahu anhu anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qala la tattabi'unna sanana man kana qablakum hatta al-qudzati bil-qudzah hatta law dakhalu juhra dhabbin la dakhaltumuh. Yang artinya sungguh akan ada karena ini jaringannya naik turun, maka saya meminta kawan-kawan agar menstabilkan. Baik. An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala latattabi'unna sanana man kana qablakum hadwa al-qudzati bil-qudzah hatta law dakhalu juhra dhabbin la dakhaltumuh. Qulna ya Rasulullah al-yahud wan nasara qala faman akhrajahu.
Artinya dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh kamu akan mengikuti dan meniru tradisi umat-umat sebelum kamu. Bulu anak panah serupa dengan bulu anak panah lain. Sampai kalaupun mereka masuk ke liang biawak, niscaya kamu akan masuk ke dalamnya pula. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, orang-orang Yahudi dan Nasrani kah? Lalu Nabi Muhammad SAW menjawab, lalu kalau bukan mereka, siapa lagi? Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini dalil keempat dalam bab ini. Dan maksud dari dalil keempat ini, makna babnya adalah menjelaskan bahwa Rasulullah SAW mengabarkan tentang sebagian umatnya akan mengikuti dan pasti mengikuti kebiasaan ahli kitab dari kaum Yahudi dan Nasrani. Meskipun untuk perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Ya, meskipun untuk perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Baik. Kemudian hubungan dalil dengan bab menunjukkan bahwa ada dari umat Islam yang terperosok ke dalam perbuatan kesyirikan sepeninggal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena di dalam hadis disebutkan bahwa sebagian umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengikuti kebiasaan ahli kitab termasuk di dalamnya melakukan kesyirikan. Padahal sudah diberi kitab-kitab suci dan diutus para rasul alaihi wassalatu wassalam. Nah, kemudian dalil yang kelima. Nah, ini dalil yang kelima yang agak panjang yang sudah kita bahas juga, yaitu wali muslimin an Thauban radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah zawali al-ardha fara'aitu masyariqaha wa magharibaha wa inna ummati sayablughu mulkuha ma zuya li min wa u'titu al-kanzain al-ahmar wal-abyad wa inni sa'altu rabbi li ummati alla yuhlikaha bisanatin bi'amah wa alla yusallita alaihim aduwan min anfusihim fayastabiha baydatahum wa in rabbi qal ya Muhammad inni idza qadaitu qada'an fa innahu la yurad wa inni a'taituka li ummatika alla uhlikahum bisanatin bi'amah wa alla usallita alaihim aduwan min siwa anfusihim فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بالأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. Yang artinya, dan Imam Muslim rahimahullahu taala meriwayatkan dari Thauban radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah telah membentangkan bumi kepadaku sehingga aku dapat melihat belahan timur dan belahan barat. Dan sesungguhnya umatku kekuasaannya akan mencapai belahan bumi yang telah dibentangkan kepadaku itu. Yaitu sampai barat dan timur. Kemudian dan aku diberi dua pembendaharaan simpanan, yaitu harta simpanan merah dan putih, Imperium Persia dan Romawi. Aku meminta kepada Tuhanku untuk umatku agar mereka agar mereka
Aku meminta kepada Tuhanku untuk umatku agar mereka jangan dibinasakan dengan paceklik, yaitu kekeringan maksudnya, yang berkepanjangan. Dan jangan dikuasakan kepada musuh selain dari kaum mereka sendiri, sehingga musuh itu nantinya akan merampas seluruh negeri mereka. Lalu Tuhanku berfirman, "Hai Muhammad, bila aku telah menetapkan sesuatu, maka ketetapan itu tidak akan diubah lagi. Dan sesungguhnya aku telah memberikan kepadamu untuk umatmu, bahwa aku tidak akan membinasakan mereka dengan paceklik yang berkepanjang. Dan tidak akan menjadikan seorang musuh berkuasa atas mereka selain dari mereka sendiri. Maka nantinya musuh itu tidak akan dapat merampas seluruh negeri." Dapat merampas mereka sekalipun manusia yang ada di seluruh belahan bumi berkumpul menghadapi mereka. Sampai umatmu itu sendiri, yaitu sebagian mereka, menghancurkan sebagian yang lain. Kemudian, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu lanjutan dari hadis tadi, wa rawahul Barqani fi sahihi wa zada wa inna ma akhafu ala ummati al-a'immah al-mudhillin. Wa idza waqa alaihim sayf lam yurfa ila yaumil qiyamah. Wa la taqumu as-sa'ah hatta yalhaqa hayyun min ummati bil musyrikin. Wa hatta ta'buda fi'amun min ummati al-awthan. Wa innahu sayakunu fi ummati kadzabuna thalatha. Kulluhum yaz'umu annahu nabi. Wa ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di. Wa la tazalu ta'ifatan min ummati 'alal haqq mansurah. La yadurruhum man khadhalahum. Wa la man khalafahum hatta ya'tiya amrullahi tabaraka wa ta'ala. Nah, kemudian diriwayatkan juga hadis ini oleh Al-Barqani dalam sahih dengan tambahan, dan yang aku khawatirkan terhadap umatku tiada lain adalah pemimpin yang menyesatkan. Dan apabila pertumpahan darah telah menimpa umatku, maka tidak akan berakhir sampai hari kiamat. Kiamat tidak akan terjadi sebelum ada suatu kaum dari umatku mengikuti orang-orang musyrik. Dan beberapa kelompok dari umatku menyembah berhala. Dan sesungguhnya akan ada di antara umatku 30 pendusta yang semuanya mengaku sebagai nabi. Padahal aku adalah penutup para nabi. Tidak ada nabi lagi sesudahku. Sungguh pun demikian, akan tetap ada dari umatku segolongan yang tegak membela yang hak dan mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka tidak tergoyahkan oleh orang-orang yang menghinakan mereka sampai datang keputusan Allah Tabaraka wa ta'ala. Nah, ini dalil yang kelima yang juga sudah kita pelajari. Nah, makna dalil yang kelima ini adalah menjelaskan bahwa Rasulullah SAW mengabarkan umat Islam kekuasaan mereka akan mencapai belahan barat dan timur. Umat Islam akan menguasai harta kekayaan, simpanan Imperium Persia dan Romawi.
Kemudian beliau memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah untuk umatnya, yaitu satu, agar mereka jangan dibinasakan dengan paceklik yang berkepanjangan, dan jangan dikuasakan kepada musuh selain dari kaum mereka sendiri, sehingga musuh itu nantinya akan merampas seluruh negeri mereka. Kemudian Allah Ta'ala mengabulkan doa pertama dan kedua, yaitu jangan dibinasakan dengan paceklik yang berkepanjangan. Jangan dikuasakan kepada musuh, nah, gitu ya, selain dari kaum mereka sendiri. Sehingga musuh itu nantinya akan merampas seluruh negeri. Tetapi Allah menyatakan sampai umat beliau sendiri. Sebagian mereka menghancurkan sebagian yang lain, dan sebagian mereka menawan sebagian yang lain. Nah, ini hadis dalil yang kelima. Hubungan dalil ini dengan bab menunjukkan bahwa ada dari umat Islam yang terperosok ke dalam perbuatan syirik sepeninggal Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena di dalam hadis riwayat Al-Barqani telah terdapat riwayat tambahan bahwa sebagian umatnya akan menyembah berhala sebagai sebagaimana umat sebelum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu adalah ringkasan yang sudah kita pelajari ya. Sekarang kita kembali kepada buku kita. Ya, kembali kepada buku kita. Taib, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, silahkan pihak Roja untuk membuka di halaman 375 ya. Di halaman 375 atau 374 ya, apaan? 374. Nah, perhatikan baik-baik para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Qauluhu wa idza waqa'a 'alaihimus sayf lam yurfa' ila yaumil qiyamah. Yang artinya tadi, dan jika sudah terdapat pertumpahan darah di tengah umat Nabi Muhammad SAW, maka tidak akan berakhir sampai hari kiamat. Tidak akan berakhir sampai hari kiamat. Baik. Yang dimaksud dengan ini, kita baca penjelasannya. Wa kadzalika waqa', dan demikianlah yang terjadi. Lihat di paragraf yang kedua, silakan. Ya. Fa inna sayfa lamma waqa'a biqatli Utsman radhiyallahu anhu lam yurfa. Sungguhnya pertumpahan darah ketika terjadi pembunuhan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, maka tidak diangkat sampai sekarang. Banyak yang terbunuh pada waktu itu, maka tidak terangkat sampai sekarang. Ya. Wa kadzalika yakunu ila yaumil qiyamah, dan demikian itu terjadi sampai hari kiamat. Walakin qad yakthur taratan wa yaqillu ukhra. Tetapi kadang suatu masa pertumpahan darahnya banyak, kadang sedikit. Wa yakunu fi jihah wa yartafi an ukhra. Kadang di daerah ini terjadi pertumpahan darah, kadang daerah sana tidak. Seperti itu. Kemudian qauluhu wa la taqumu as-sa'ah hatta yalhaqa hayyun min ummati bil musyrikin. Yang artinya, dan tidak dibangkitkan hari kiamat sampai yalhaqa, bergabung orang-orang satu daerah dari umatku dengan orang-orang musyrik.
Nah, penjelasannya adalah al-hayy wahidun al-ahya wa hiya al-qabail. Al-hayy adalah jamak dari bentuk tunggal dari al-ahya. Dan maksudnya adalah kumpulan dari kabilah-kabilah. Wa fi riwayah Abi Dawud hatta talhaqa qabailu min ummati bil musyrikin. Dan di dalam riwayat Imam Abu Dawud dengan lafaz sampai kabilah-kabilah dari umatku bergabung dengan orang-orang musyrik. Ya. Wal ma'na, maknanya adalah annahum yakunu ma'ahum wa yartadduna bi raghbatihim an ahli Islam wa yalhaquna bi ahli syirk. Bahwa kabilah-kabilah dari umatku tersebut akan bersama orang-orang musyrik dan keluar dari agama Islam dengan keinginan mereka dan bergabung dengan orang-orang musyrik. Nah, ini menunjukkan bahwa memang akan terjadi kesyirikan di tengah umat Nabi Muhammad SAW sepeninggal Rasulullah SAW. Qauluhu wa hatta ta'buda fi'amun min ummati al-awthan. Al-fi'am bikasril fa' mahmuz al-jama'at al-kathirah. Qalahu Abu Sa'adah. Dan di dalam lafaz hadis disebutkan, dan tidak dibangkitkan hari kiamat sampai sekelompok dari umatku beribadah kepada berhala. Sekelompok, fi'am di sini maksudnya adalah sekelompok besar dari umatku akan menyembah berhala. Wa fi riwayati Abi Dawud hatta ta'buda qabailu min ummati al-awthan. Dan di dalam riwayat Imam Abu Dawud, tidaklah dibangkitkan hari kiamat sampai kabilah-kabilah dari umatku beribadah kepada berhala-berhala. Wa hadha huwa syahidut tarjamah. Dan inilah yang dimaksud dari bab yang disebutkan. Inilah yang dimaksud dari bab yang disebutkan. Kemudian penulis mengatakan, "Fafihi radd 'ala man qala bi khilafihi min 'ubbadil qubur." Di dalam hadis ini terdapat bantahan bagi siapa yang berkeyakinan selain itu, yang mengatakan bahwa umat Nabi Muhammad SAW tidak akan terjadi kesyirikan. Nah, ini bantahan. Hadis-hadis ini, ayat-ayat ini dengan jelas membantah. Yaitu dan orang-orang yang tidak berpendapat bahwa akan terjadi kesyirikan di tengah umat Islam sepeninggal Rasulullah SAW. Mereka ini adalah para penyembah-penyembah kuburan. Beribadah kepada kuburan, bukan kepada Allah SWT. Al-jahidin bima yaqa'u minhum minasyirik billahi bi'ibadatihimul awthan. Yang mana mereka menolak apa yang terjadi dan yang telah mereka lakukan, itu berupa kesyirikan, beribadah kepada berhala-berhala. Wa dzalika li jahlihim bi haqiqati tauhid wa ma yunaqidhuhu minasyirki wat tandid. Dan yang demikian itu adalah karena kebodohan mereka tentang hakikat tauhid dan apa saja yang bertentangan, apa saja yang membatalkan tauhid, yaitu berupa kesyirikan dan juga sekutu-sekutu. At-tauhid huwa a'zamu matlubin. Tauhid adalah yang paling besar dituntut. Wa syirk huwa a'zamu dzunub. Sedangkan kesyirikan adalah dosa yang paling besar. Wa fi ma'na hadzal hadits ما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء داوس على ذي الخلصة قال وذو الخلصة طاغية داوس التي كانوا يعبدون في الجاهلية
Ibnu Hibban an Ma'mar rahimahullah qala inna alaihi al-an baitan mabniyan mughallaqan. Dan di dalam makna hadis ini maka disebutkan apa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yaitu semakna dengan hadis yang kita baca tadi, apa yang disebutkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala, yaitu an Abi Hurairah radhiyallahu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau meriwayatkan secara marfu sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa eh, tidak dibangkitkan hari kiamat sampai aliyatu nisa'i Daus ala dzil khalasah, sampai para perempuan-perempuan dari kabilah Daus duduk menyembah berhala yang ada di Dzul Khalasah. Nah, Dzul Khalasah adalah pemimpin atau Tuhan yang dituhankan oleh kaum Daus yang mereka ibadahi di masa jahiliyah. Dan diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban dari Ma'mar rahimahullah bahwa yang namanya berhala Daus itu di atasnya ada rumah yang dibangun dan tertutup rumahnya. Nah, ini berhalanya seperti itu ya. Qala al-'allamah Ibnu Al-Qayyim rahimahullah taala fi qissati hadmil Lat lamma aslamat Thaqif fihi annahu la yajuzu ibqa'u mawadhi'i asy-syirk wat-tawaghit ba'da al-qudrati 'ala hadmiha wa ibtaliha yawman wahid. Wa kadza hukmu al-mashahid allati buniyat 'ala al-qubur. Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala berkata tentang kisah penghancuran Al-Lata, yaitu berhala Lata, ketika kaum Thaqif masuk dalam agama Islam. Beliau mengatakan di dalamnya terdapat pelajaran bahwa tidak diperbolehkan membiarkan bekas tempat-tempat kesyirikan dan juga berhala-berhala setelah sanggup untuk menghancurkannya dan menghilangkannya pada suatu hari. Jadi nggak boleh membiarkan tempat-tempat kesyirikan, harus dihancurkan. Gitu ya. Demikian pula tentang tempat-tempat yang dianggap keramat, yaitu bangunan-bangunan ini bangun di atas kuburan-kuburan. Tidak boleh dibiarkan. Wallati, dan yang berhala-berhala yang dijadikan sebagai Tuhan yang diibadahi selain Allah Subhanahu. Ini juga tidak boleh dibiarkan. Wal ahjar allati tuqsadu litabarruki wan nadhri la yajuzu ibqa'u syai'in minha ala wajhil ard ma'al qudrati ala izalatiha. Dan juga bebatuan-bebatuan yang dimaksudkan untuk bertabarruk, ngalap berkah dari batu dan juga bernazar. Ini tidak boleh dibiarkan sedikit pun darinya di atas muka bumi ini ketika sudah sanggup untuk menghilangkannya. Wa katsirun minha bimanzilatil Lat wal Uzza wa Manat. Dan kebanyakan dari berhala-berhala tersebut adalah semisal dengan Al-Lata, Al-Uzza dan Al-Manat. Au a'zamu syirkan 'indaha wa biha. Atau telah terjadi kesyirikan yang lebih besar di tempat-tempat tersebut. Fattaba'a haula sanana man kana qabla. Maka benar mereka itu mengikuti kebiasaan sebelum mereka. Wa salaku sabilahum hadzwal qudzati bil. Dan mereka mengikuti jalan mereka ya, setapak demi setapak
wa ghalaba syirku ala aktsarin nufus, dan telah menyebar kesyirikan masuk ke dalam kebanyakan dari jiwa-jiwa. Lidzuhuril jahli wa khafa'il ilm, karena nampaknya kebodohan dan tersembunyinya ilmu yang benar. Wasaral ma'ruf munkaran wal munkaru ma'rufan. Akhirnya yang ma'ruf menjadi mungkar, yang mungkar menjadi ma'ruf. Was sunnatu bid'atan wal bid'atu sunnah. Sedangkan sunnah jadi dianggap sebagai bid'ah, bid'ah dianggap sebagai sunnah. Wa tumisatil alam, dan hilang tanda-tanda. Washtaddat ghurbatu Islam, dan nampak keasingan Islam. Wa qallal ulama, dan sedikit para ulama. Wa ghalabas sufaha, dan banyaknya para orang-orang bodoh. Wa tafaqamal amru, kemudian tambah besarlah perkaranya. Wastaddal ba'su, dan tambah berat keburukannya. Wa dhahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, dan telah nampak keburukan di lautan, di daratan dengan sebab tangan manusia. Walakin la tazalu ta'ifatun min al-'isabati al-muhammadiyah bil haqq qa'imina wa li ahli syirk wal bid'ah mujahidina ila an yaritha Allahu al-ardha wa man 'alayha wa huwa khairur raziqin. Yang artinya khairul warithin, maksud saya. Yang artinya adalah, akan tetapi harus diingat, masih akan ada sekelompok dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menegakkan kebenaran, memerangi orang-orang yang melakukan kesyirikan dan perbuatan bid'ah, dan sampai mereka menguasai bumi kembali, dan mereka adalah sebaik-baik ahli waris. Nah, baik. Qultu, penulis kitab Fathul Majid mengatakan, فإذا كان هذا في القرن السابع وقبله فما بعده أعظم فسادا كما هو الواقع. Kata Syekh Al-Allamah Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh yang menulis kitab Fathul Majid Syarah Kitab Tauhid ini mengatakan, jika perkataan ini terjadi pada abad ke-7 dan sebelumnya, maka apa setelahnya lebih besar kerusakan sebagaimana yang terjadi. Apa-apa yang setelahnya lebih besar kerusakan sebagaimana yang terjadi. Nah, ini kira-kira ya sampai di sini dulu karena waktu belum selesai, belum habis, sudah habis ya. Jadi cukup. Yang jelas kita sudah sampai dapat poinnya bahwa di tengah umat Islam akan ada orang-orang yang menyembah berhala kembali sepeninggal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Dari apa yang sudah kita pelajari, maka kita mengambil sebuah kesimpulan bahwa memang harus diyakini sebagian dari umat Islam sepeninggal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat akan menyembah berhala, melakukan kesyirikan. Maka ini membuat kita khawatir, takut jangan sampai kita termasuk dari orang-orang tersebut. Kemudian dari yang sudah kita pelajari juga bahwa ini adalah bantahan, sanggahan bagi yang masih belum berkeyakinan bahwa Nabi Muhammad SAW telah mengabarkan ada sebagian dari umatnya yang melakukan kesyirikan. Dan maka kita harus hati-hati. Jangan sampai
seseorang terperosok ke dalam kesyirikan. Ini yang bisa disampaikan. Wassallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.